Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ada dari Universitas PGRI Yogyakarta, jurusan akuntansi dengan CV 186. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mulai secara ringkas mengenai Google Collaboration beserta implementasinya yang tertuang dalam suatu kasus. Dan pada kasus-kasus ini itu memiliki relasi di antaranya masing-masing fitur yang digunakan di dalam Google Collaboration. Oke, sebelum kita mulai, kita harus tahu apa sih itu Google Collaboration. Jadi, Google Collaboration itu merupakan sebuah kumpulan dari fitur Google yang memungkinkan membantu para penggunanya untuk saling berkolaborasi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya. Misalkan nih, kita akan mengerjakan sebuah tugas berupa laporan, maka salah satu fitur Google Collaboration ini dapat kita gunakan, yaitu Google Docs atau Google Dokumen. Jadi para penggunanya dapat saling menuangkan ide mereka dalam sebuah dokumen tersebut. Ataupun kalau misalkan kita tidak sempat untuk membuat presentasi kelompok, maka Google Slide itu menjadi solusinya. Selain itu, Google Sheet ini juga dapat dikerjakan secara bersama-sama sehingga memudahkan kita. Untuk penyimpanan sendiri, Google ini bersifat cloud, jadi kita punya cadangan di Google Drive. Seperti teman-teman lihat pada kotak ini, ada berbagai macam Google Collaboration atau bisa disebut juga dengan Google Workspace, seperti Gmail, Drive, dan lain-lain. Tetapi di sini saya hanya membahas 3 fitur, yaitu Google Docs dengan fitur-fiturnya sebagai berikut. Kemudian ada Google Slide dengan fitur-fiturnya juga sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu Google Spreadsheet. Kemudian saya akan mengimplementasikannya Google Spreadsheet ini pada sebuah kasus atau soal. Baik, untuk selanjutnya di sini kita sudah memiliki data. Data tersebut akan kita rubah dengan ketentuan soal sebagai berikut, yang dimana itu ada untuk fontnya itu Arial, untuk size-nya itu 11, warnanya black, dan lain-lain. Maka dari itu kita akan buat sheet baru untuk membedakan data yang sudah kita ubah dan yang belum diubah. Untuk menambahkan sheet baru tersebut, kita bisa mengklik tanda plus di bawah. Lalu kemudian selanjutnya kita akan memindahkan format dari raw data ini ke sebelah. Kita copy data tadi, kita pasangkan di sini. Lalu kemudian kita akan mengganti formatnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada soal tersebut. Yang dimana itu untuk fontnya itu Arial, kita akan rubah di Arial. Di sini sudah banyak font-font yang lain. Untuk size-nya 11. Di sini sudah ubah yaitu 11. Dan untuk warnanya itu black, hitam. Oke, ini sudah kita pindahkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan memindahkan data dari raw data ini berupa nama dan lain-lain itu ke sheet baru yang telah kita buat, dengan ketentuan diksi kalimatnya itu harus proper. Sedangkan ini pada raw data itu kalimatnya belum proper ya teman-teman, dimana di sini ada yang masih bercampur dengan huruf kapital dan huruf yang bukan kapital. Maka dari itu kita akan menggantinya. Di sini saya menggunakan function yaitu proper. Kemudian raw data, karena kita mengambil dari data sebelah. Lalu kemudian A4. Nah, langsung maka itu akan muncul tanda bahwa data tersebut benar. Kemudian tinggal kita klik aja. Nah, ini sudah terlihat. Maka kemudian kita tinggal tarik aja sesuai dengan data yang di sebelah ini terdapat 36 kolom. Maka kita akan menariknya ke 36. Sudah.
Kemudian kita akan mengganti fontnya menjadi Arial, size-nya jadi 11, dan untuk warnanya itu black. Maka sudah jadi. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu gender. Untuk di sini sebenarnya tidak ada masalah ya teman-teman, hanya warnanya saja ini masih ada yang merah. Maka kita akan memindahkannya ke sheet baru tadi. Di sini saya masih menggunakan proper ya, functionnya proper. Kita tulis di sini proper, kemudian raw data, karena kita mengambil datanya dari sebelah, maksudnya sheet sebelah. Kemudian kita tulis kolomnya B4, lalu tinggal di enter aja. Nah ini udah terjadi otomatis, langsung kita klik aja. Nah maka dia sudah jadi secara otomatis. Kemudian kita ganti ke Arial, size-nya 11, untuk warnanya hitam. Baik, untuk selanjutnya yaitu kolom X. Saya rasa pada kolom ini itu tidak masalah untuk kalimatnya, dikarenakan ini hanya angka, jadi tidak perlu pakai proper, function proper. Maka kita akan tulis di sini raw data aja, yaitu karena mengambil data dari sebelah. Kemudian C4, lalu kemudian tinggal di enter. Nah dia akan terisi secara otomatis, tinggal kita centang saja. Lalu untuk kolom selanjutnya, di sini kita masih memakai rumus yang sama, yaitu proper, kemudian raw data, yaitu dari data sebelah, lalu kemudian tinggal kita kasih kolomnya, yaitu D4. Maka dia akan otomatis terisi, tinggal diklik enter aja. Nah secara otomatis dia langsung ada. Untuk kolom selanjutnya yaitu country of birth. Nah di sini ada yang unik teman-teman, yang dimana itu ada kalimat yang pakai konjungsi. Nah nanti kalau kita pakai function yang proper, nanti konjungsinya itu yaitu n itu nanti huruf A nya akan menjadi huruf besar. Jadi untuk ini kita pakai yang seperti X aja, yang pakai kolom X tadi. Jadi dia pakai raw data langsung, kemudian langsung yang kolomnya yaitu E4. Nah dia akan otomatis terisi, dan kita klik. Nah di sini E-nya tidak berubah ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu phone atau nomor HP, yang dimana pada nomor HP di sini itu berbagai macam nomor HP-nya, dimana ada yang pakai 08, ada yang 62. Sedangkan di ketentuannya kita harus memakai awalan 62. Maka kita akan merubah nomor HP tersebut menjadi awalan 62. Di sini saya pakai sheet baru. Untuk merubahnya kita copy dulu ke sheet yang baru. Kemudian setelah kita copy, di sini saya mention itu right, kemudian sebelah, lalu 14. Kenapa saya pakai 14? Karena angka atau nomor HP yang akan saya ambil itu 16. Nah otomatis dia akan langsung menjadi karakter yang hanya 14 angka. Kemudian kita buat 62 di samping, kita tarik. Nah di sini kemudian kita pakai function yang concatenate. Nah ini kemudian 62 ini, lalu yang nomor HP 14 karakter tadi, kita enter. Nah dia otomatis akan
berubah ke 62 semuanya sesuai dengan ketentuan soal tadi. Ini kita pindahkan ke sheet yang sudah kita susun tadi. Nah, dia sudah jadi. Untuk selanjutnya yaitu depth of join. Nah, di sini kita akan copy aja datanya, dikarenakan berbeda-beda, jadi harus dirubah secara manual. Kita copy dulu, kemudian kita pindahkan ke sheet yang akan kita ubah ini. Nah, untuk ini tuh depth of join ini itu dimana di formatnya itu memakai dua-dua seperti ini, yaitu DD, MM, dan YY. Maka kita akan merubahnya. Kita blok dulu, kemudian kita ke format, scroll ke bawah, ada tanggal. Nah, tapi di sini itu ada kasus kembali, yang dimana di sini ada campuran bahasa Indonesia sehingga tidak merubah format tadi. Maka itu kita blok dulu lagi, kemudian Ctrl H. Nah, di sini kita dapat menggantinya. Kita tulis dulu Januari, bahasa Indonesianya, kemudian ganti dengan yang memakai bahasa Inggris. Nah, seperti ini kita ganti. Di sini ada 10 terganti. Kemudian yang kedua itu masih ada yang Oktober, itu masih memakai bahasa Indonesia. Kita ganti lagi menjadi bahasa Inggris. Ganti semua. Nah, di sini ada 3. Selesai, maka akan terganti seluruhnya. Kemudian untuk kolom selanjutnya registration date and time. Nah, di sini kita akan mengambil datanya dari sebelah. Nah, dimana pada data di sini itu belum tersusun atau belum sesuai dengan ketentuan soal, yang dimana registration itu yang di sini date saja, yaitu tanggalnya saja. Maka kita akan mengambil dari data sebelah, kita pakai langsung saja, yaitu raw data, kemudian H4, kita klik enter, kemudian kita tarik. Nah, maka dia akan terisi. Nah, kemudian kita akan ganti dengan di format angka, tanggal dan waktu custom. Kita pilih yang ini, kita klik, maka dia akan berubah secara otomatis dan sudah selesai. Untuk kolom selanjutnya release salary. Nah, di sini kan ketentuannya untuk salary-nya itu pakai US dollar. Sedangkan di sini pada raw data itu belum berubah. Maka kita akan mengubahnya. Kita pindahkan dulu raw data, kemudian I4 sesuai dengan kolomnya. Lalu enter. Nah, secara otomatis akan terisi. Kemudian kita blok, kita ke format angka, terus kita mata uang. Nah, kita ganti yang US dollar ini, maka dia akan otomatis terganti ke US dollar. Kemudian selanjutnya kolom monthly salary. Nah, di sini pada data monthly salary ini ada kesalahan atau kesalahan pada input datanya. Maka di sini saya akan menggunakan rumus matematika juga untuk merubah atau kita dapat mengetahui dipnya itu berapa sehingga tidak ada kesalahan. Saya di sini akan menggunakan rumus sum. Kemudian kolom yearly salary ini kemudian dibagi dengan 12. Kenapa 12? Karena dalam setahun kan ada 12 bulan, maka akan dibagi dengan 12 bulan. Nah, dia akan otomatis langsung berubah. Nah, di sini tidak ada div lagi atau kesalahan-kesalahan dan sudah terjawab
berapa nominalnya tersebut. Kalau kita lihat nilainya juga tidak jauh berbeda kalau kita akan telusuri lebih lanjut dengan data yang di sebelah tadi. Oke teman-teman, ini datanya sudah jadi, dan sekarang kita akan merubah ketentuan karena itu masih ada yang merah. Kita blok dulu karena dimana tentu ketentuannya itu kan fontnya Arial dan size-nya 11, warnanya tuh harus hitam. Nah, sedangkan di sini ada yang masih merah, maka kita akan ganti ke yang ini. Nah, kita akan ganti yang hitam. Nah, di sini sudah hitam semua, sudah jadi hitam semua sesuai dengan ketentuan dari soal-soalnya tadi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.